Tribuners Viral News kembali hadir bersama saya, Saranita, dan kami akan menyajikan informasi terkini terkait perang yang terjadi di Timur Tengah. Mantan pejabat senior di Satgas Khusus dan Intelijen Mossad memperingatkan kemungkinan terburuk jika Israel dekat perang total melawan Hizbullah Lebanon. Haim Tobar mengatakan perang habis-habisan terhadap Lebanon akan membahayakan fungsi Israel sebagai entitas pendudukan. Mengutip Al-Mayadin pada hari Sabtu 7 Juni, jika perang total terjadi, Tomer membayangkan ada ribuan rudal Hizbullah akan menyerang seluruh entitas pendudukan Israel. Ia juga menambahkan jika IDF bersiap untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Staf IDF, Herzi Halevi, maka negara pendudukan itu harus bersiap menjadi sasaran tembak ribuan rudal selama berminggu-minggu. Serangan itu akan berdampak pada fasilitas Israel, termasuk pelabuhan Haifa serta bandara militer di utara. Mantan bagian dari Mossad ini juga memprediksi kota-kota utama Israel seperti Tel Aviv dan Haifa juga bisa menjadi seperti Kiryat Shmona, kota di perbatasan utara yang baru-baru ini terbakar oleh serangan besar rudal Hizbullah. Kabar membahas ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat menimpa Israel dan juga memuji Iran karena merencanakan pengepungan terhadap Israel. Ia mengatakan Hizbullah punya rudal presisi yang dapat meledakkan ladang gas Israel dalam hitungan detik. Dikatakan pula Hizbullah memiliki persediaan berbagai roket yang berjumlah 100.000 hingga 150.000 hulu ledak. Sementara itu, Israel tak punya solusi terhadap ancaman Hamas dan Hizbullah. Selain itu, Angkatan Udara Israel juga tidak lagi bebas beroperasi di Lebanon karena sistem deteksi yang digunakan Iran untuk Nasrallah. Dia lebih lanjut menyoroti kelemahan pendudukan di hadapan Hizbullah saat ini. Ia mengakui bahwa kemampuan taktis dan militer Hizbullah tidak boleh diremehkan. Masyarakat Israel merayakan 4 orang sandera yang berhasil dibebaskan pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Operasi penyelamatan sandera dan serangan udara intensif terjadi di Al-Nusairat di Gaza Tengah. Rekaman yang diunggah di media sosial menunjukkan pengunjung pantai bersorak-sorai di Tel Aviv ketika penjaga pantai mengumumkan berita tersebut. Tentara Israel mengatakan telah membebaskan Noah Argamani, Amok Meirchan, Andrei Kozlov, dan Shlomi Ziv. Mereka semua diculik dari festival musik Nova selama serangan mematikan oleh Hamas di kota-kota desa-desa Israel dekat Gaza pada 7 Oktober lalu. Keempatnya pun dibawa dengan helikopter untuk pemeriksaan kesehatan dan reuni bersama keluarga mereka setelah 246 hari ditahan Hamas. Argamani merupakan salah satu sandera yang paling dikenal luas setelah disandra, seperti 3 orang lainnya. Dia diculik dari festival musik Nova yang menjadi sasaran Hamas selama serangan pada 7 Oktober. Ibunya, Liora, menderita kanker otak dan telah merilis video permohonannya untuk bertemu sang putri. Channel 13 Israel mengatakan Argamani dipindahkan ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Dalam sebuah pesan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Argamani mengatakan kepada Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, bahwa dia bahagia bisa dibebaskan. Selain itu, dia juga mengatakan sudah lama tidak mendengar bahasa Ibrani. Sementara Perdana Menteri Israel dalam sebuah pernyataan berjanji akan melanjutkan pertempuran sampai semua sandera dibebaskan. כל יום שבת הפגנות. לפני, לצאת קודם מקלחת. קודם מקלחת? דקה וחצי. Asalia. אני מבקש להודות לצבא האיכותי, האנושי והמוסרי ביותר בעולם. אין צבא כזה בעולם.
השלמות שמח. כולם שיחזרו, אמן. אמן. כול בשלום, אמן. בשלום, אמן. טוב. Вау, спасибо вам. Спасибо вам. Что происходит? Что? ביקשתי שיעשה את כל מה שהוא יכול כדי להחזיר את נועה, כדי שמפה האמא שלה תנגוש אותה. הוא הנהן לי, הפתיע ופתיע. זה מאוד נגע. זו העוצמה של ראש הממשלה. מאוד נגע. אני בהזדמנות זאת רוצה להודות לצבא. Hamas mengatakan ratusan orang tewas dan terluka karena serangan darat besar-besaran Israel di Gaza Tengah ketika pasukan IDF melakukan operasi pembebasan 4 sandera pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Juru bicara militer Hamas, Abu Ubaidah, mengatakan pembantaian Israel di pengungsi Nusairat merupakan kejahatan perang. Sebanyak 210 orang tewas dan lebih dari 400 lainnya terluka. Ubaidah mengatakan serangan ini juga merugikan sandera Israel lainnya. Dengan adanya operasi tersebut, ia menegaskan bahwa ini akan menjadi bahaya yang besar. Para medis dan warga Gaza mengatakan operasi ini juga menyebabkan tubuh pria dan wanita serta anak-anak berserakan di sekitar pasar dan juga masjid. Seorang bayi termasuk di antara korban tewas dalam operasi tersebut. Diketahui Israel melancarkan serangan udara dengan menargetkan kamp pengungsi Nusairat, wilayah timur Deir al-Balah, dan kamp Al-Burej dan Al-Magzi di pusat kota. Dilaporkan sebelumnya bahwa hampir 100 jenazah warga Palestina dibawa ke rumah sakit para syuhada Al-Aqsa bersama dengan lebih dari 100 orang yang terluka. Namun, pembaruan terkini, Hamas mengatakan ada 210 orang yang tewas dan 400 lebih orang terluka. Belum jelas apakah penyelamatan sandera dan serangan udara Israel merupakan bagian dari operasi yang sama. Namun keduanya terjadi di Al-Nusairat di Gaza, sebuah wilayah padat penduduk dan sering menjadi sasaran konflik dalam perang 8 bulan antara Israel dan juga Hamas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.